Halo teman-teman, saya Elvis Dino. Di video kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang teori-teori tujuan negara. Yang pertama ada Muhammad Bagus Saputro yang akan menjelaskan tentang teori Plato dan teori Theocrates. Yang kedua ada Fajrul Hikam yang akan menjelaskan tentang teori negara kekuasaan. Lalu Enggar Prasetyo akan menjelaskan tentang teori negara hukum. Dan yang keempat, Yusafat Rendi akan menjelaskan tentang teori negara kesejahteraan. Dan yang terakhir saya sendiri akan menjelaskan tentang teori negara polisi. Selamat menonton. Kali ini saya di sini akan menjelaskan tentang teori tujuan negara, yaitu teori Plato dan teori kritis, bisa disebut dengan kedaulatan Tuhan. Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Teori teokritis atau kedaulatan Tuhan, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filosof yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus. Teori negara kekuasaan. Ada dua tokoh yang menganut teori negara kekuasaan, yaitu Sang Yang dan Niccolo Machiavelli. Menurut Sang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Sang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat. Saya akan menjelaskan teori negara hukum. Dalam pandangan teori negara hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum, segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh Teori negara kesejahteraan. Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini, negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang di dalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Cranbrook. Nah, selanjutnya ada teori negara polisi. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant. Menurut teori ini, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara, serta pelindung hak dan kewajiban warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Namun di sisi lain, negara tidak boleh berturut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Itu tadi penjelasan dari kami, semoga bisa dipahami dan terima kasih telah menonton.